Kita semua pasti pernah dengar atau mungkin malah sering ngomong sendiri kalimat ini. Sudahlah, gue nggak peduli lagi. Kedengerannya sih keren ya, kayak tanda orang yang udah tenang batinnya, punya benteng kuat di tengah dunia yang makin kacau. Tapi pernah nggak kita berhenti sejenak dan benar-benar nanya, sikap masa bodoh ini tuh sebetulnya perisai atau jangan-jangan ini retakan pertama dari sebuah bendungan yang siap jebol? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal bongkar habis ilusi ini, buat ngeliat apa sih yang sebenarnya sembunyi di balik topeng dingin ketidakpedulian itu. Oke, ayo kita langsung aja hadapi pertanyaan utamanya. Karena di sini letak semua salah pahamnya. Kita tuh sering banget nganggap sikap nggak peduli sebagai puncak kedewasaan emosional. Padahal menurut analisis yang kita bedah, ini sama sekali bukan kondisi yang pasif. Ini adalah sebuah proses yang aktif, sebuah bom waktu psikologis yang detaknya makin kencang dan tersembunyi rapi di ruang mesin kepribadian kita. Jadi, tiap kali kita bilang, terserah, kita mungkin lagi motong satu lagi kabel pengaman di dalam diri kita. Jadi gimana ceritanya bom waktu ini dirakit? Prosesnya tuh nggak terjadi tiba-tiba. Sumber analisis kita ngejelasin kalau apati beracun ini seringnya berawal dari sebuah kerusakan sistem total. Coba bayangin deh, Anda punya kompas internal, semacam penunjuk arah moral yang selalu ngasih tahu mana utara sejati Anda. Nah, kondisi ini dimulai ketika jarum kompas itu nggak lagi nunjuk ke utara, tapi cuma muter-muter liar tanpa henti. Yuk, kita telusuri bagian pertama dari diagnosis ini. Istilah teknisnya sih T-grip, tapi gini deh, kita pakai analogi yang lebih gampang. Bayangin pikiran Anda itu sebuah komputer super canggih. Sistem operasi utamanya yang Anda pakai sehari-hari, itu isinya empati, nilai-nilai, dan kreativitas. Nah, karena dihantam stres berat terus-terusan, sistem operasi ini kena blue screen of death, crash total. Dalam kepanikannya, komputer ini langsung reboot darurat pakai sistem cadangan. Versi paling purba, paling kasar kayak program DOS yang cuma ngerti logika hitam putih. Sistem cadangan inilah yang ngambil alih dan percayalah, ini sangat-sangat beracun. Proses keruntuhannya tuh persis kayak efek domino yang mengerikan. Pertama, stres kronis itu bukan cuma beban, tapi ibarat palu godam yang menghantam kompas moral Anda sampai hancur berkeping-keping. Terus, domino kedua jatuh. Fungsi utama Anda, kemampuan buat ngerasain perasaan orang lain, buat berkreasi, padam total, gelap. Nah, dalam kegelapan dan kekosongan itulah fungsi inferior Anda yang selama ini tidur, yaitu logika yang kaku, dingin, dan suka menghakimi, tiba-tiba bangun dan ngambil alih kemudi. Dan dari sanalah lahir produk akhirnya, sebuah pandangan dunia yang super sinis, di mana semua orang kelihatan gak kompeten dan semua hal terasa salah. Dan inilah wujud dari sistem operasi darurat yang beracun tadi. Sumber nggak nyebut ini sebagai sikap, tapi sebagai tantrum kognitif. Ini adalah cara pikiran yang udah kelelahan banget buat mencoba dapetin kendali lagi dengan cara yang paling rusak. Bikin daftar kesalahan orang lain secara obsesif itu bukan analisis, tapi upaya putus asa buat ngebuktiin kalau masalahnya ada di luar sana, bukan di dalam diri. Sarkasme yang brutal itu bukan humor, itu tembok buat ngedorong orang lain ngejauh. Semua gejala ini pada dasarnya adalah teriakan minta tolong yang disamarkan sebagai kekuatan. Kalau kerusakan kognitif tadi kita anggap sebagai sebuah badai tropis, itu aja udah cukup parah. Tapi ternyata ini bukan sekedar badai biasa. Ada dua sistem cuaca lain dari arah yang berbeda, yaitu faktor bawaan astrologis dan kultural yang bergerak mendekat. Nah, ketika ketiganya bertabrakan, mereka nggak cuma jadi lebih kuat, mereka menciptakan sebuah badai sempurna yang daya rusaknya luar biasa. Komponen pertama dari badai ini udah kita kenal, T-grip. Ini adalah angin dingin yang membekukan semua kehangatan emosional. Ini logika yang bisa merancang cetak biru sebuah gedung dengan sempurna, tapi nggak bisa ngerti kenapa manusia butuh jendela. Logika dingin inilah yang jadi fondasi dari benteng apati yang lagi dibangun. Lalu datang komponen kedua, yang dianalisis dari profil Aquarius. Ini ibarat arus udara dingin dari lapisan atmosfer paling atas, yang membawa arogansi intelektual. Ada kecenderungan buat merasa lebih pintar dari orang lain, digabungin sama rasa nggak nyaman terhadap emosi yang dianggap berantakan. Faktor ini seperti nyiram bensin ke api T-grip. Dia nggak cuma pakai logika dingin, tapi juga yakin 100% kalau logikanya adalah satu-satunya logika yang benar. Dan terakhir, komponen ketiga yang datang dari wetan Jawa, yaitu Selasa Pahing. Ini elemen yang paling nggak terduga. Di bawah permukaan yang kelihatannya tenang, ternyata ada gunung berapi yang aktif. Sifat yang suka ngebantah dan kemarahan yang bisa meledak tiba-tiba. Nah, ini yang nambahin elemen petir dan guntur ke dalam badai.
Ini ngejelasin kenapa seseorang yang tadinya kelihatan dingin dan apatis bisa tiba-tiba meledak dengan agresi verbal yang sangat mengejutkan. Nah, slide ini dengan sempurna ngegambarin tabrakan 3 dimensi itu. Coba lihat gimana mereka saling memperkuat satu sama lain. Teh Grip nyediain logika yang dingin, terus Aquarius ngasih pembenaran arogan buat logika itu, dan ngedorong buat isolasi diri. Lalu, Selasa Pahing nambahin bahan peledak berupa kemarahan kalau ada yang berani nantang benteng itu. Hasil akhirnya, bukan lagi sekedar orang yang nggak peduli, tapi sebuah benteng pertahanan berlapis 3 yang sinis, argumentatif, dan antisosial. Sampai di titik ini, kita mungkin mikir ini semua cuma masalah psikologis pribadi aja. Tapi, disinilah analisisnya mengambil lompatan yang bikin merinding. Ternyata, pola pikir yang sama persis, arogansi, keras kepala, dan sikap bukan urusan saya, adalah pola pikir yang sama di balik beberapa bencana buatan manusia terbesar dalam sejarah. Skalanya bukan lagi personal, tapi udah jadi historis. Coba deh kita lihat, Chernobyl. Bencana itu terjadi bukan karena mesinnya bodoh, tapi karena manusianya arogan. Di ruang kontrol, para operator ngelihat lampu peringatan nyala dan alarm bunyi. Tapi logika mereka bilang, prosedur ini harus jalan terus. Sistemnya yang salah, bukan saya. Mereka ngerasa lebih pintar daripada protokol keselamatan yang dirancang oleh ratusan ahli. Itu adalah Teh Grip dalam skala nasional, sebuah keyakinan buta pada logika sendiri yang ngabain semua data yang udah teriak, bahaya. Lalu ada bendungan Vajont di Italia. Jauh sebelum bencana terjadi, para ahli geologi udah ngasih data, foto, dan bukti yang nggak bisa dibantah kalau lereng gunung di sebelah bendungan itu sangat tidak stabil. Tapi para insinyur proyek nolak semua masukan itu. Mereka udah begitu terpesona sama kemegahan proyek mereka, sampai-sampai fakta geologis dianggap cuma sebagai gangguan. Kekeraskepalaan dan sifat argumentatif ini, yang mirip banget sama profil yang kita bahas, secara langsung nyebabin seluruh sisi gunung longsor ke danau, menciptakan tsunami darat yang melenyapkan beberapa desa cuma dalam hitungan menit. Dan tragedi gas Bhopal adalah contoh paling ngeri dari apati yang pasif. Bencana ini adalah akumulasi dari ribuan keputusan kecil untuk tidak peduli. Pengukur tekanan rusak, biar teknisi shift berikutnya aja yang urus. Sistem pendingin dimatiin buat hemat biaya? Itu keputusan manajemen, bukan urusan saya. Ada bau bocoran kecil? Itu biasa. Setiap bukan masalah saya, jadi satu lapis tambahan dalam selimut kelalaian yang akhirnya mencekik lebih dari 15.000 orang. Jadi inilah kesimpulan krusialnya. Apatit itu bukan sekedar taman yang nggak terawat. Bukan. Apatit adalah taman yang setiap hari secara sadar kita sirami dengan racun. Sumber kita menegaskan bahwa menolak untuk peduli adalah sebuah tindakan penghancuran yang aktif. Setiap kali Anda menolak peduli pada detail pekerjaan, kesehatan, atau hubungan Anda itu nggak sedang diam. Anda sedang bata demi bata membangun Chernobyl versi pribadi Anda sendiri. Oke, kita udah bedah penyakitnya, ngelihat gimana dia diperkuat, dan nyaksin dampak destruktifnya. Sekarang, bagian yang paling penting, solusinya. Kabar baiknya, ada jalan keluar. Tapi jalan ini sangat berbeda. Dia radikal, mekanis, dan yang paling utama, dia sama sekali nggak peduli dengan perasaan Anda. Mencoba bernegosiasi dengan emosi saat ini tuh sama aja kayak mencoba berdebat dengan pesan error di layar komputer yang lagi hang. Nggak ada gunanya. Prinsip pemulihannya ini benar-benar kontraintuitif. Kesalahan terbesar yang dilakuin semua orang adalah nunggu mood atau motivasi buat datang. Itu nggak bakal pernah datang. Analisisnya sangat tegas. Tindakan harus dipaksakan untuk mendahului emosi. Perasaan peduli itu ibarat asap knalpot. Dia adalah bukti bahwa mesinnya udah bergerak, bukan bahan bakar untuk menyalakannya. Jadi Anda harus muter engkolnya secara manual. Dipaksa. Salah satu teknik paling ampuh namanya protokol tindakan berlawanan. Ini semacam pertolongan pertama psikologis buat diri sendiri. Langkahnya sederhana. Pertama, sadari dorongannya. Merasa pengen ngurung diri di kamar? Itu adalah perintah dari sistem yang rusak. Nah, sekarang kasih perintah baru ke tubuh Anda. Seolah-olah Anda adalah operator robot. Berdiri, jalan ke pintu, keluar. Jangan berdebat, jangan mikir. Lakukan secara mekanis, abaikan semua teriakan protes dari dalam kepala Anda. Ada beberapa alat mekanis lain nih buat ngelakuin ribut paksa. Coba lakukan audit waktu. Bukan buat ngerasa bersalah, tapi buat dapetin data objektif kemana energi Anda bocor. Lakukan brain dump, tumpahin semua sampah pikiran ke kertas, terus sobek-sobek atau bakar. Ini bukan terapi, ini pembuangan limbah. Kasih kejutan sistem fisik dengan olahraga atau air dingin. Ini maksa otak keluar dari mode mikir dan masuk ke mode merasakan. Dan yang terpenting, lakukan pembantaian kewajiban.
Coret semua hal yang gak esensial untuk bertahan hidup hari ini. Kita udah melakukan perjalanan lengkap ya, dari sekedar sikap saya nggak peduli, ke diagnosis kerusakan kognitif, melihat gimana itu jadi badai sempurna, nyaksiin gemanya dalam bencana-bencana besar, dan akhirnya nemuin jalan keluar yang mekanis. Seluruh analisis ini pada akhirnya ngerucut ke satu pertanyaan yang sangat pribadi untuk Anda. Kalau perasaan peduli itu adalah hasil, bukan penyebab, maka tindakan mekanis apa, sekecil apapun itu, sepele apapun, yang akan Anda paksakan pada tubuh Anda untuk dilakukan, bukan besok, bukan nanti, tapi detik ini juga.